Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Selamat siang Pak Muklis. Eh, di sini saya dan rekan-rekan saya akan mempresentasikan beberapa ringkasan jurnal untuk mata kuliah pelaporan keuangan. Eh, yang akan dibawakan oleh saya sendiri, Ajeng Rahmianingsih, dan teman-teman saya ada Bianca Tiffany, ada Destria Melia, dan ada Fernanda Mita. Kita lanjut ke jurnal pertama. Next. Jurnal pertama ini oleh Jennifer J. Jones dengan judul Earning Management During Import Relief Investigation. Next. Adapun ringkasan dari jurnal ini, studi ini menguji apakah perusahaan yang akan mendapat manfaat dari import relief, misalnya kenaikan tarif dan pengurangan kuota sebagai upaya untuk mengurangi laba melalui manajemen laba selama investigasi import relief oleh Amerika Serikat International Trade Commission atau ITC. Import relief yang dibuat oleh ITC didasarkan pada beberapa faktor yang ditentukan dalam tindakan perdagangan federal, termasuk profitabilitas industri. Penelitian ini mendokumentasikan penggunaan angka akuntansi dalam pemerintah federal program pemerintah sebagai dasar untuk transfer kekayaan. Perkiraan komponen discretionary accrual keseluruhan akan digunakan sebagai ukuran manajemen laba daripada komponen discretionary dari accrual tunggal. Analisis cross-sectional untuk menguji apakah perkiraan discretionary accruals cenderung menurun pendapatan selama periode investigasi import relief. Metodologi yang dikembangkan di studi ini memperluas metodologi yang digunakan dalam penelitian manajemen laba lainnya, khususnya model time series yang dikembangkan untuk memperkirakan total non-discretionary accrual dan tes pendapatan cross-sectional. Next. Selanjutnya ini ada penelitian sebelumnya. Pertama ada di Angelo pada tahun 1986, lalu ada Healy tahun 1985, dan McNichols dan Wilson pada tahun 1988. Mereka menggunakan beberapa jenis ukuran accrual discretionary, membahas partisi dari total accrual ke discretionary dan komponen non-discretionary. Jumlah accrual dihitung sebagai perubahan dalam modal kerja non-kas sebelum pajak penghasilan kurang beban penyusutan total hutang. Perubahan modal kerja non-kas sebelum pajak didefinisikan sebagai perubahan aktiva lancar selain kas dan investasi jangka pendek. Selain jatuh tempo, kewajiban jangka panjang, dan pendapatan. Hutang pajak ini mengukur accrual tidak termasuk accrual terkait pajak penghasilan, karena ITC mendasarkan evaluasi terhadap laba sebelum pajak. Selanjutnya oleh rekan saya. Selanjutnya, rumusan masalah. Penelitian ini menguji apakah ada manfaat bagi perusahaan jika perusahaan menurunkan laba melalui manajemen laba selama import relief investigation yang ditetapkan oleh ITC 8S berdasarkan beberapa faktor spesifik pada tindakan perdagangan federal, termasuk di dalamnya yaitu profitabilitas perusahaan. Next. Selanjutnya, Grand Theory. Pada penelitian ini menggunakan contracting theory, di mana kontrak antara consumers dan winners. Setiap consumer disebutkan mempunyai kepentingan yang beragam dan setiap consumers mempunyai tingkat kerugian yang kecil. Next. Selanjutnya, hipotesis. Hipotesis pada penelitian ini yaitu manajer produser domestik yang ingin mendapat keuntungan dari proteksi impor akan memilih akuntansi yang mengurangi laporan laba selama periode investigasi ITC yang dibandingkan dengan periode non-investigasi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Untuk Bianca dipersilahkan.
Selanjutnya adalah analisis penelitian. Penelitian ini menggunakan uji statistik deskriptif. Untuk menguji perbedaan antara accrual saat dan sebelum tahun adalah karena semata-mata perubahan accrual diskresioner dan accrual non-diskresioner diasumsikan konstan dari periode ke periode. Model ekspektasi digunakan untuk total accrual dan untuk mengontrol perubahan dalam kondisi ekonomi perusahaan. Analisis cross-sectional digunakan untuk mengelompokkan perusahaan ke dalam kelompok industri, sehingga dapat menganalisis accrual diskresioner. Selain itu juga dilakukan uji heterodasitas, autokorelasi, regresi berganda, uji T, dan uji 1. Selanjutnya, untuk pengumpulan dan analisis data. Sampel ini dalam penelitian ini didapat dari perusahaan yang dalam melakukan investigasi bantuan impor mengharuskan ITC untuk membuat suatu keputusan. Injury, anti-dumping, countervailing duty, dan general escape clause. Penelitian ini menggunakan analisa cross-sectional dan statistik deskriptif yang terdiri dari uji heterodasitas, autokorelasi, regresi berganda, uji T, dan uji Z. Dalam penelitian ini juga digunakan analisis sensitivitas untuk memastikan efek variasi dari perusahaan dan industri yang diteliti. Selanjutnya, hasil uji hipotesis yang pertama, modal accrual. Hasil menunjukkan bahwa tahun 0 mendukung hipotesis manajemen laba, sedangkan tahun minus 1 tidak mendukung. Nilai Z statistik untuk tahun plus 1 adalah minus 1,228 dengan uji satu sisi tingkat signifikasi 0,109 menunjukkan bahwa tidak ada pembalikan accrual diskresioner pada tahun plus 1 yang mana konsisten dengan statistik deskriptif. Yang kedua, model misclassification yaitu dengan scatter plot dari persamaan regresi tidak menunjukkan hubungan nonlinear antara accrual normal dengan perubahan pendapatan. Maka dari itu, residu negatif untuk tahun 2 tidak terlihat pada hasil pengujian model misclassification. Selanjutnya akan dibawakan oleh rekan saya, Fernanda. Kemudian untuk hasil uji hipotesis yang ketiga adalah pengujian alternatif. Nah, hasil pengujian tidak mengindikasikan bahwa perusahaan membuat penurunan akrual pendapatan yang lebih dibandingkan perusahaan yang diselidiki berdasarkan Undang-Undang Countervailing dan Anti-Dumping. Yang keempat adalah pengujian portofolio. Pengujian portofolio menunjukkan bahwa masalah yang berkaitan dengan korelasi cross-sectional dikurangi dengan mengelompokkan perusahaan ke dalam portofolio industri. Accrual discretionary pada tahun ke-0 masih selaras signifikan terjadi income decreasing. Secara empiris, pengujian yang menggunakan total accrual menunjukkan bahwa accrual discretional adalah pendapatan menurun pada tahun ke-0, di mana memberikan dukungan untuk hipotesis manajemen laba. Next. Nah, untuk kesimpulannya sendiri adalah hasil pada riset ini mendukung hipotesis manajemen laba di mana manajer melakukan income decreasing accrual selama import relief investigation. Pengujian hipotesis manajemen laba berdasarkan pada model ekspektasi perusahaan spesifik untuk memprediksi total accrual normal. Model ini memungkinkan untuk dilakukan perubahan accrual non-discretioner yang disebabkan karena kondisi ekonomi. ITC dapat mengambil manfaat dengan memperhatikan bukti yang diberikan di sini bahwa manajer tampaknya membuat pendapatan penurunan accrual selama periode import relief investigation. Implikasi penelitian. Implikasi kebijakan pada penelitian ini adalah riset ini memberikan informasi bahwa manajer akan melakukan income decreasing selama periode investigasi ITC. Model expectation dalam penelitian juga mempertimbangkan kondisi-kondisi ekonomi yang berdampak pada perusahaan. Penelitian selanjutnya dapat menggunakan ukuran atau proksi lainnya
dari manajemen laba dan perusahaan yang dijadikan objek penelitian dapat dilakukan pada jenis industri lainnya. Selanjutnya ada jurnal kedua yang ditulis oleh Sugata Royko Duri yang berjudul Earning Management Through Real Activities Manipulation. Next. Salah satu cara untuk mengelola pendapatan adalah dengan manipulasi accrual tanpa konsekuensi arus kas langsung. Selanjutnya disebut manipulasi accrual. Contohnya termasuk dalam penyediaan biaya utang buruk dan aset menunda write-off. Manajer memiliki insentif untuk memanipulasi kegiatan nyata perusahaan untuk memenuhi target laba tertentu. Real activities manipulation didefinisikan sebagai tindakan manajemen yang menyimpang dari praktek bisnis yang normal dengan tujuan utama untuk memenuhi ambang batas dan pendapatan tertentu. Tujuan pertama dari makalah ini adalah untuk mengembangkan metode empiris untuk mendeteksi adanya kegiatan manipulasi. Dalam hal ini, manipulasi akan melibatkan operasi dengan arus kas dan beberapa accrual tertentu. Tergantung pada manfaat manajer dan tujuan manajemen laba. Tujuan dari manipulasi yang sebenarnya adalah selalu untuk menghindari penurunan pendapatan. Namun, mungkin ada beberapa batasan dan kendala objektif untuk manipulasi tersebut, termasuk agen keuangan seperti investor dan pemegang saham dan peraturan pemerintah. Ada variasi cross-sectional diprediksi dalam kegiatan nyata manipulasi untuk menghindari kerugian. Next. Adapun gap dan motivasi pada penelitian ini, dalam artikel ini, kebanyakan penelitian manajemen laba terdahulu hanya memfokuskan pada teknik manajemen laba berbasis accrual. Oleh karenanya, penelitian akuntansi yang mengambil kesimpulan tentang manajemen laba dengan hanya mendasarkan pada peraturan accrual saja mungkin menjadi tidak valid. Motivasi artikel ini adalah untuk mengembangkan metode empiris untuk mendeteksi manipulasi aktivitas nyata. Royko Duri memeriksa arus kas dari operasi, biaya produksi, dan pengeluaran diskresioner. Variabel yang seharusnya menangkap efek operasi nyata lebih baik daripada accrual. Selanjutnya, Royko Duri menggunakan langkah-langkah ini untuk mendeteksi manipulasi aktivitas nyata di sekitar ambang batas penghasilan. Selanjutnya, dibawakan oleh rekan saya. Selanjutnya kita masuk ke penelitian sebelumnya. Pada penelitian ini, yaitu yang pertama ada Real Activities Manipulation, Healy dan Wahen pada tahun 1999, Fudenberg dan Tirole pada tahun 1995, dan Dekow dan Skinner pada tahun 2000 menunjukkan percepatan penjualan, perubahan dalam jadwal pengiriman, dan penundaan penelitian dan pengembangan R&D, dan pengeluaran pemeliharaan sebagai metode manajemen laba yang tersedia untuk manajer. Yang kedua ada Existing Evidence on Real Activities Manipulation. Benz et al. Pada tahun 2002 menemukan bukti bahwa manajer sebagai membiayai pembelian kembali ini dengan mengurangi R&D. Dekow dan Sloan pada tahun 1991 menemukan bahwa CEO mengurangi pengeluaran pada R&D menjelang akhir masa jabatan mereka untuk meningkatkan laba jangka pendek. Next. Grand Theory pada penelitian ini menggunakan teori earning management dan real activities manipulation. Selanjutnya dibawakan oleh rekan saya. Selanjutnya, hipotesis. Hipotesis ada 8. Yang pertama, H1A setelah mengontrol tingkat penjualan suspect firm years menunjukkan setidaknya salah satu dari berikut usual arus kas yang rendah dari operasi atau CFO atau ancillary beban diskresioner yang rendah. Hipotesis kedua, setelah mengontrol tingkat penjualan, suspect firm years menunjukkan ancillary biaya produksi yang tinggi. Yang ketiga A,
Ceteris paribus suspect from years di industri manufaktur menunjukkan biaya produksi yang abnormal tinggi dari suspect from years lainnya. Yang keempat, ceteris paribus suspect from years dengan hutang yang belum diselesaikan menunjukkan biaya produksi abnormal yang lebih tinggi dan beban diskresioner abnormal yang lebih rendah dari suspect from year lainnya. Hipotesis yang kelima, ceteris paribus suspect from years dengan market to book tinggi menunjukkan biaya produksi abnormal lebih tinggi dan beban diskresioner abnormal yang lebih rendah daripada suspect from year lainnya. Hipotesis yang keenam, ceteris paribus suspect from years dengan kewajiban lancar yang tinggi sebagai presentasi dari total aset menunjukkan biaya produksi abnormal yang lebih tinggi dan beban diskresioner abnormal yang lebih rendah daripada suspect from year lainnya. Hipotesis yang ketujuh, ceteris paribus suspect from years dengan persediaan tingkat tinggi dan piutang sebagai presentasi dari total aset menunjukkan biaya produksi abnormal yang lebih tinggi daripada suspect from years lainnya. Yang ke-8, ceteris paribus suspect from years dengan kepemilikan institusional menunjukkan biaya produksi abnormal yang lebih rendah dan beban diskresioner abnormal yang lebih tinggi daripada suspect from years lainnya. Selanjutnya untuk analisis metode penelitian. Yang pertama, metode penelitian hipotesis. Penelitian ini menggunakan pengujian hipotesis cross-sectional regression. Yang kedua, untuk desain, penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kuantitatif. Untuk yang ketiga, untuk sampel, penelitian ini menggunakan sampel perusahaan dalam Compustat antara tahun 1987 sampai 2001 yang memiliki data sesuai variabel penelitian dalam tiap tahun pelaporannya. Sampel dibatasi dengan cash flow from operation. Hasil pengujian dan pembahasan, Rocco-Dorry 2006 menemukan bukti bahwa perusahaan menggunakan tindakan manipulasi aktivitas nyata untuk mencapai tujuan. Pelaporan keuangan tertentu selain untuk menghindari melaporkan kerugian. Rocco-Dorry menyatakan bahwa manajer memberikan diskon harga untuk menaikkan jumlah penjualan, sementara mengurangkan pengeluaran diskresioner untuk menaikkan laba yang dilaporkan, dan menaikkan hasil produksi untuk mengurangi harga pokok penjualan. Rocco-Dorry 2006 menemukan ada 3 aktivitas nyata yang dapat digunakan untuk melakukan real earning management, yaitu melakukan kebijakan pemberian diskon atau kelonggaran persyaratan jangka waktu kredit dalam rangka untuk meningkatkan jumlah penjualan. Yang kedua, menaikkan jumlah barang yang diproduksi melebihi kebutuhan normal. Yang ketiga, menurunkan biaya diskresioner. Selanjutnya akan dibawakan oleh rekan saya, Fernanda. Kesimpulannya, yang pertama adalah penelitian ini mengembangkan metode empiris untuk mendeteksi manipulasi aktivitas real dalam sampel besar. Dalam literatur sebelumnya, pada manipulasi aktivitas real, fokuslah sebagian besar terbatas pada pengurangan pengeluaran diskresioner. Yang kedua, penelitian ini bukti yang konsisten dengan aktivitas real manipulasi sekitar ambang earning sering dibahas dalam literatur, khususnya ambang nol. Dan yang terakhir, pada penelitian ini memberikan wawasan faktor yang memengaruhi sifat dan tingkat manipulasi kegiatan nyata. Penulis menemukan hubungan negatif antara kepemilikan institusional dan manipulasi aktivitas nyata. Next. Untuk implikasi penelitian, meskipun terdapat biaya yang terkait dengan manipulasi aktivitas real, manajemen tidak hanya mengandalkan tindakan pengelolaan aktual dalam mengelola laba. Terdapat 2 alasan manajemen diindikasi memiliki keinginan yang besar untuk mengelola laba melalui aktivitas real dibanding akrual, yaitu yang pertama, pengelolaan akrual lebih sering dijadikan pusat pengamatan atau inspeksi oleh auditor dan regulator daripada keputusan real tentang harga dan produksi. Yang kedua,
hanya menitik beratkan perhatian pada pengelolaan akrual merupakan tindakan beresiko. Saran untuk penelitian selanjutnya, penelitian ini juga menimbulkan beberapa pertanyaan untuk penelitian masa depan. Salah satu isu penting adalah bagaimana manajer memilih antara manipulasi aktivitas nyata versus manipulasi akrual ketika mereka memiliki fleksibilitas untuk terlibat dalam keduanya. Selanjutnya, akan menarik untuk menyelidiki apakah perusahaan-perusahaan yang terlibat dalam manipulasi aktivitas nyata biasa terlibat dalam praktik tersebut. Sekian presentasi dari kami, terima kasih.